Selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga kabar kita semuanya kabar baik dan kabar sukacita. Dan kiranya Tuhan yang selalu menyertai segala perjalanan hidup kita, lebih dalam satu hari ini, dalam pekerjaan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Marhite sianido dilehot tuhita baga-baga akan arga jalan balga situ tu asahinoron i Nabi partohap hamu di hade bataon dung sanga maporus samusian hamaguan na di bagasan hahisapon na di portidion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah berarti bahwa kita diistimewakan, dikhususkan. Dalam keistimewaan itu atau dikhususkan, berarti kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu kalau kita dikhususkan berarti kita memiliki berbeda dari orang lain. Kita tampil beda dari orang lain karena apa yang kita lakukan, yang kita katakan adalah seturut dengan kehendak Allah. Dan tentu juga perbedaan itu adalah perbedaan ke arah yang positif, yaitu kehendak Allah yang membedakan kita. Karena dunia ini adalah gelap, artinya bahwa dunia ini adalah jahat. Tetapi yang membedakan kita dari dunia ini adalah walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita hidup dalam terang Tuhan. Kita hidup menurut kehendak Allah. Kita hidup bukan menurut kehendak kita, dan kita hidup bukan menurut kehendak dunia ini, tetapi kita semuanya adalah hidup menurut kehendak Allah. Di dalam firman ini kita melihat bahwa Tuhan telah menganugerahkan janji-janjinya yang sangat berharga dan sangat besar bagi umat pilihan. Janji-janji yang berharga itu adalah tentu membawa kita kepada kehidupan yang diperuntukkan oleh Tuhan kepada orang yang mau hidup di dalam perjanjian itu. Anugerah dan janji Allah tetap sama dari dulu sampai sekarang. Tentu juga bahwa kita adalah sangat berharga di mata Allah. Karena kita berharga di mata Allah, maka Tuhan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal. Menganugerahkan kepada kita hidup dan keselamatan yang diperuntukkan bagi orang-orang pilihan. Bagi orang-orang yang mau menerima anugerah Tuhan itu di dalam iman, dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena kita adalah orang-orang yang mau hidup di dalam anugerah Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam janji Tuhan, maka di dalam firman ini juga dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat ilahi berarti bahwa dia adalah sudah pasti melakukan yang terbaik. Kodrat ilahi itu berarti benar, adil, dan juga pemberi kehidupan. Maka kita adalah dianugerahkan juga kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, artinya bahwa kita mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Bahwa kita adalah sebagai mitra Allah di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan apa yang terbaik supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tentu juga bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang telah dipilih dan dianugerahkan kehidupan yang kekal atau keselamatan, maka kita terbebas dari hawa nafsu duniawi. Kita terbebas dari kegelapan. Kita terbebas dari hal-hal yang duniawi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini semuanya boleh berguna. Saudara-saudara, bahwa perbuatan kita, perilaku kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, biarlah semuanya dapat berguna dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Maka melalui firman ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita menghindari kehidupan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berguna. Tetapi kita mengarahkan hati dan pikiran kita, mengarahkan perilaku kita kepada anugerah Allah, kepada janji-janji Allah yang berharga dan sangat besar bagi kita. Janji-janji Allah bagi kita adalah bahwa Tuhan akan memberikan kita segala kekuatan untuk melawan godaan-godaan hawa nafsu dari tengah-tengah dunia. Apabila kita menyerahkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan kita dan selalu menghidupi janji-janji Allah dalam hidup kita, kita memelihara iman kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melawan setiap godaan-godaan dunia ini, melawan setiap hawa nafsu dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita adalah sebagai umat pilihan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat pilihan Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik. Mari kita lakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Dan yang terpenting, dalam segala apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.